يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah. Pada kesempatan malam hari ini kita kembali bersama-sama hadir di dalam program acara Bedah Buletin At-Tauhid. Dan pada malam hari ini kami juga mengucapkan selamat bergabung bagi para pendengar yang mendengarkan di 107,7 FM di wilayah Kasihan dan juga Gamping Sleman yang menyimak acara Bedah Buletin pada malam hari ini. Dan juga kami menyapa para pemirsa di muslim.org.id ataupun pendengar di radiomuslim.com. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita juga sudah bersama dengan Ustadz Abu Salman di tengah-tengah kita. Sebelum kita mulai, kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menika Jawa pripun? Alhamdulillah sehat walafiat. Ya, Bagi panjenengan dan semua pendengar radio Muslim, Allah berikan kesehatan, kebaikan, keberkahan. Amin Ustaz, matur Ustaz. Dan terima kasih juga untuk semua yang sudah hadir di kantor dakwah pada malam hari ini. Semoga Allah senantiasa menjaga kita semua, amin. Dan pada malam hari ini kita akan membahas bedah buletin berjudul Pendidikan Anak di Era Digital dan Mewujudkan Keluarga Sakinah. Dan langsung saja di kesempatan pertama ini kita akan memasuki sesi materi, dan yang kedua nanti juga masih sesi tanya jawab. Untuk tanya jawab kami persilahkan untuk mengirimkan WA atau SMS ke nomor 0852 9334 8887. Dan langsung kami persilahkan kepada Ustadz Abu Salman untuk menyampaikan materinya. Monggo Ustadz. Ya, terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Kaum muslimin, para pendengar radio Muslim dimanapun Anda berada, rahimakumullah wa azani Allah wa iyyakum jami'an. Dan juga teman-teman sekalian yang hadir di kantor dakwah Pendidikan Islam Al-Azhari yang saya muliakan, rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini kita dipertemukan kembali di dalam acara rutin pekanan kita, yaitu Bedah Buletin At-Tauhid, di mana di malam hari ini sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Mas Angki, temanya adalah pendidikan anak di era digital, dan kemudian bagaimana kita bisa mewujudkan keluarga yang sakinah di era tersebut. Kaum muslimin yang berbahagia rahimakumullah wa azani Allahu wa iyyakum jami'an. Kita terlebih lagi adalah selaku kepala keluarga memiliki tanggung jawab yang sangat besar, termasuk diantaranya adalah di era semacam ini, di mana Allah Subhanahu wa taala berpesan di dalam salah satu ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan juga keluarga kalian dari neraka Jahannam,
yang bahan bakarnya itu adalah manusia dan bebatuan. Penjaganya para malaikat yang keras, yang kasar, namun mereka tidak pernah durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, akan senantiasa menjalankan apa yang Allah perintahkan kepada mereka, dan mereka tidak akan sedikit pun membangkang, membantah terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Nah, kenapa kemudian yang sangat bertanggung jawab itu adalah orang tuanya? Karena setiap bayi yang terlahir ke muka bumi itu semuanya dalam keadaan fitrah, dalam keadaan agamanya benar, agamanya adalah agama Islam, dan juga berakidah tauhid. Kemudian di dalam perkembangannya itulah seorang anak akan tetap berada di atas kefitrahannya ataukah tidak. Ya, apakah dia akan tetap menjadi seorang muslim, seorang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, atau akan berubah dari keadaan ketika dia dilahirkan. Nah, maka yang paling berperan terhadap perubahan yang ada pada anak itu ternyata adalah orang tuanya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Sesungguhnya setiap bayi yang terlahir ke muka bumi itu dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, dalam keadaan lurus. Maka kedua orang tuanya lah yang kemudian akan menjadikan si anak ini orang Yahudi, orang Nasrani, atau orang Majusi. Meski tidak kita pungkiri di sana ada faktor-faktor yang lain, namun dari hadis ini kita paham, ya, faktor terbesar itu adalah ada pada orang tuanya. Nah, maka pada kesempatan malam hari ini ya kita akan menyampaikan ya beberapa hal yang tentu sangat penting untuk kita bisa memahami dan kemudian berupaya di dalam keseharian kita untuk mengamalkannya. Menimbang keluarga adalah salah satu kenikmatan terbesar yang telah Allah berikan kepada kita semuanya selaku manusia. Dan bahkan yang akan merasa bangga, berbesar hati dengan adanya keluarga bukan hanya manusia. Ya, masing-masing makhluk hidup pun mereka memiliki keluarga masing-masing. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi akhir zaman dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi public figure bagi orang-orang yang ingin menyempurnakan pengamalannya di dalam agama Islam. Cukuplah kemudian firman Allah Subhanahu wa taala semisal laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsiran. Dan sungguh pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terdapat suri tauladan yang sangat baik bagi kalian, itu bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir,
serta banyak mengingatnya, dan orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita bisa melihat dari hadis-hadis yang ada bahwa keluarga yang beliau pimpin itu menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dengan segala keterbatasan materi yang ada pada keluarga Rasulullah tersebut. Di mana kita dewasa ini melihat banyak di antara keluarga yang kemudian mengalami perpisahan, perceraian ya karena faktor materi, faktor ekonomi. Namun tidak demikian dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oleh karena itu pembahasan semacam ini sangatlah penting ya, bagi kita kaum muslimin untuk bisa berperan dalam menyelesaikan ya isu-isu krusial di era modern. Di antaranya adalah maraknya sarana telekomunikasi dengan berbagai macam jenisnya. Nah, tentu kemudian semua kita berpikir bagaimana kita bisa menghadapi isu global tersebut, dan kemudian satu di antaranya adalah terkait dengan masalah mendidik anak. Ya, di dalam mendidik anak dan juga untuk tetap bisa menjaga keutuhan, ketentraman, keharmonisan rumah tangganya. Nah, ini sesuatu yang sangat penting ya untuk kemudian kita bisa memahami dan mempraktekannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kaum muslimin yang berbahagia rahimakumullah wa azanillahu wa iyyakum jami'an. Ya, globalisasi informasi yang namanya saja global berarti tanpa batas, ditambah dengan sarana akses internet yang begitu mudah untuk didapatkan oleh siapapun, mau yang kecil, mau yang besar, mau yang rakyat jelata, mau yang pejabat, ya, mau yang laki, mau yang perempuan, siapa saja begitu mudah untuk mengakses internet. Tentu ini merupakan tantangan, ya, tantangan yang besar, yang serius bagi orang-orang yang di pundaknya ada tanggung jawab untuk mendidik anak keturunan dan juga generasi mudanya. Ya, tidak kita pungkiri dampak dari adanya globalisasi informasi ya, dengan internetnya ini, dan kemudian dengan berbagai macam platformnya, ini akan sangat mempermudah sampainya berbagai macam informasi, baik yang berupa tulisan, gambar, dan bahkan video. Ya, dengan YouTube-nya, ya IG-nya, TikTok-nya, dan yang lainnya. Tanpa adanya filter dari pemerintah yang cukup. Ya. Sehingga otomatis siapapun yang menjadi warga negara satu
satu negara tertentu, manakala pemerintahnya tidak bisa memfilter, ya, kemudian membuang situs-situs yang tidak bermanfaat, apalagi yang mengarahkan kepada perbuatan-perbuatan yang tercela, ya ini tentu akan berdampak pada siapapun yang mengakses informasi tersebut, di antaranya adalah anak-anak. Nah, tentu seharusnya terkait dengan masalah ini semua kita merasa bertanggung jawab. Ya, semua kita merasa bertanggung jawab, meskipun yang kita bahas itu adalah orang tua, namun ketahuilah ya, para pemangku jabatan juga mereka memiliki tanggung jawab. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian itu adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban terhadap yang dipimpinnya. Wal amiru ra'in, dan seorang amir, ya, seorang kepala, baik kepala negara dan atau yang menjadi wakilnya ke bawah, mereka mas'ulun an ra'iyatihi, akan ditanya oleh Allah tentang kepemimpinannya. Maka tentu isu global semacam ini tidak akan bisa kemudian hanya dihandle ya oleh sebagian kecil dari masyarakat. Akan tetapi ini tentu yang memiliki andil sangat besar ini adalah orang-orang yang memiliki kuasa, ya, memiliki kuasa untuk membuat regulasi, ya, untuk mengatur berbagai macam hal yang ada di dalam kekuasaannya, termasuk diantaranya adalah masalah globalisasi informasi ini. Nah, maka kalian orang-orang yang memiliki jabatan, yang memangku jabatan, Anda sekarang jangan merasa selamat kalau kemudian membiarkan tersebarnya, ya, situs-situs, tersebarnya baik informasi ataupun gambar ataupun juga video yang berpotensi merusak generasi yang akan datang. Dan kemudian dari skop yang terbesar ini semakin mengerucut, mengecil, dan kemudian tertuju kepada kepala keluarga. Ya. Warrajulu ra'in fi ahli baitihi. Dan seorang suami itu dia menjadi pemimpin bagi keluarganya. Wa mas'ulun an ru'yatihi, dan dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap yang dipimpinnya itu anggota keluarganya. Bahkan wal mar'atu ra'iyatun, perempuan pun dia juga adalah pemimpin fi baiti zaujiha, di rumah suaminya. Artinya ketika suami tidak sedang di rumah, dia menjadi wakil dari suaminya yang dia bertanggung jawab ya untuk mengurus segala sesuatu yang ada di rumahnya. Bahkan pembantu pun juga pemimpin. Dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa janganlah kita kemudian merasa selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, siapapun kita, ketika kita ini menjadi sebab munculnya, terjadinya berbagai macam penyimpangan baik yang ada di skup organisasi manusia terkecil, yaitu di keluarga ataupun di masyarakatnya, baik masyarakat skupnya kecil ataupun yang lebih besar. Tinggal kita itu menjadi pemimpin di area yang mana. Namun ala kulli hal kita masing-masing memiliki
tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya marilah paling tidak kita yang menjadi kepala keluarga, ya, kita sudah selayaknya ya bisa senantiasa mengawasi, membimbing kepada keluarganya, ya anggota keluarganya, istrinya, anak-anaknya, ya dari mengakses konten-konten yang negatif yang dipaparkan, yang disebarkan oleh medsos, ya, media sosial dengan berbagai macam platformnya, di mana mereka kebanyakannya adalah pertimbangannya hanya masalah ekonomi. Ya, pertimbangannya hanyalah masalah ekonomi. Mana-mana yang menghasilkan hasil yang besar dengan modal yang minimum, itulah hukum ekonomi. Kemudian itulah yang akan mereka lakukan. Ya, apalagi kalau kemudian kita melihat jauh lagi ke belakang, bahwa di antara program Zionis internasional itu memang ingin menjadikan dunia itu ya rusak dengan berbagai macam fasilitas yang mereka rencanakan dan mereka buat. Mereka boleh memprotek anggota keluarganya dari apa yang mereka buat, namun itu kemudian disebarkan, terlebih lagi adalah di negara-negara Islam. Ya, kalau semua orang itu rusak ataupun kebanyakan manusia itu rusak, maka siapa yang akan menjadi imamnya? Ya mereka. Sehingga konsekuensi logisnya adalah kemudian mereka akan membuat konten-konten, ya akan membuat berbagai macam tayangan-tayangan, tulisan-tulisan yang bertujuan untuk merusak generasi yang akan datang. Harapannya adalah seperti tadi, ya, ketika jualan mereka itu laris, maka otomatis akan semakin merasa ketergantungan dengan mereka. Sehingga apapun, ya supaya mendapatkan apa yang diinginkan dari mereka, akhirnya harus manut sama mereka. Waliyadzubillah. Nah, selain arus informasi yang tanpa batas yang begitu mudah untuk diakses oleh siapapun, tantangan sebagai pendidik, yaitu sebagai orang tua dan juga para guru di era digital, ya dengan tersebarnya ya smartphone dan atau ya gadget yang oleh banyak di antara generasi Z, ya Gen Z itu dijadikan sebagai ya istilahnya itu guru kedua ataupun orang tua kedua setelah orang tua asli ataupun gurunya di tempat-tempat pendidikan. Nah, yang seharusnya kemudian anak itu mendapatkan kasih sayang, kelembutan, mendapatkan teguran, sapaan, kasih sayang dari orang tuanya, karena mereka ini lebih dekat. Ya, karena mereka ini lebih dekat dari waktu ke gawainya, ke smartphone-nya, maka akhirnya mereka akrabnya dengan alat tersebut. Nah, kemudian dengan orang tuanya akan semakin jauh. Nah, hal semacam ini akan bisa menimbulkan krisis komunikasi antar anggota keluarga. Bahkan hingga menimbulkan hilangnya kedekatan emosional antara anggota keluarga. Antara orang tua dengan anak, antara anak dengan orang tuanya, ya antara kakak dan adik, adik dan kakaknya, dan seterusnya dan seterusnya.
yang juga berpotensi hilangnya ya kontrol terhadap anggota keluarganya. Ya, hilangnya kontrol terhadap anggota keluarganya. Di antaranya adalah kontrol orang tua kepada anak-anaknya. Apalagi terkadang sarana informasi yang sudah ada ini ditambah dengan keangkuhan, keegoan sebagian, ya, saya katakan sebagian orang-orang tua. Merasa mereka ini memiliki segalanya, uang ada, ya, kemampuan secara finansial lebih, maka bahkan terkadang di antara orang tua itu ada yang memberikan fasilitas kepada anak-anaknya itu lebih dari apa yang dibutuhkan. Diberinyalah gadget ataupun smartphone-nya yang kualitasnya tinggi. Ditambah lagi dengan bekal. Ya, bekal berupa ya kalau bahasa Jawa itu sangu, ya. Uang jajan ya untuk living cost juga berlebih. Maka kita lihat ya terkadang dampak dari keegoan orang tua semacam ini yang menghasilkan anak-anak yang egois. Anak-anak yang bahkan skeptis gitu. Dan bahkan ada yang kemudian memunculkan sikap pesimis. Melihat, menatap masa depan tidak ada lagi dilihat dengan ilmu agama. Dan ini banyak kita dapati di lingkungan kita, bahkan lingkungan mahasiswa diantaranya menjadi tempat yang subur dengan keadaan-keadaan yang tadi sudah kita sampaikan. Hingga semisal di tahun-tahun kemarin ya kita ingat di wilayah tertentu itu hanya skop pedukuhan saja itu dalam 2 bulan ada 4 mahasiswa yang bunuh diri. Ya, mereka pesimis menatap masa depan. Dan tentu hal ini tidak akan terjadi ketika seseorang memiliki ilmu yang cukup terhadap masalah agamanya. Nah, oleh karena itu kita pesanlah kepada orang-orang tua, meskipun Anda adalah orang yang mampu, maka ketika memberikan sesuatu apalagi yang bersifat materi kepada anak itu, ya dikontrol, ditanya, ini penting ataukah tidak? Ini memang betul-betul kebutuhan atau sebetulnya itu bukan merupakan kebutuhan. Nah, ditambah lagi kalau orang tuanya itu selain dia tidak lagi memberikan kontrol terhadap masalah materi, ya, terhadap pembelanjaan bekal yang diberikannya, terus tidak ada lagi kontrol tentang kemudian pemanfaatan dari apa yang telah diberikannya, ditambah lagi dengan ego orang tua, apalagi ada unsur ingin menyombongkan diri, pamer, wah udah nih repot sekali kalau semacam itu. Nah, kita lihat kemudian ini kasus nyata yang kita kebetulan hidup di lingkungan yang katanya merupakan tempat pelajar gitu ya di Yogyakarta. Namun kenyataan kita lihat ya di pagi-pagi sebelum subuh itu yang namanya anak-anak muda usia sekolah, usia kuliah itu ya hanya lek-lekan itu, hanya begadang di kafe-kafe yang ada tanpa memegang tanpa memegang alat untuk belajar. Lagian sampai pagi ngapain itu? Mereka cuman ketawa ke TV ditemani oleh lawan jenisnya. Waliyadzubillah. Ini tantangan yang nyata yang ada di depan kita semuanya. Maka dalam hal ini
peran orang tua sangat dibutuhkan dan sangat penting ya, untuk tetap bisa mengontrol, ya, menjadi controller bagi anak-anaknya, menjadi pendamping, ya, kemudian senantiasa melakukan komunikasi yang sehat untuk memberikan pertama untuk bisa meminta inputan dari mereka dan kemudian bisa memberikan output yang tepat untuk mereka dari derasnya arus informasi dengan berbagai macam platformnya tersebut. Ya, sehingga kita berharap dengan demikian itu orang tua akan bisa mengetahui apa sih sebetulnya yang biasa diakses oleh anak-anaknya. Ya. Jangan-jangan nanti yang diakses itu sesuatu yang kayak tadi, yang memang hampir-hampir tidak ada manfaatnya, ya, yang akan merusak moralnya, ya, merusak kehidupannya di masa yang akan datang. Nah, maka ada beberapa langkah yang perlu kita wujudkan, ya, untuk bisa untuk bisa mewujudkan kehidupan rumah tangga yang tetap harmonis, yang sakinah mawaddah warahmah, ya, di era digitalisasi semacam ini. Yang pertama, ya, kita menggarisbawahi adalah membangun komunikasi yang sehat di dalam keluarga. Ya, jangan acuh tak acuh gitu ya, jangan acuh tak acuh, tidak ada komunikasi. Komunikasinya cuma dari anak, Pak, Bu, minta sangu. Ya, dari orang tua cuman nak makan misalnya gitu ya. Tidak ada komunikasi yang lebih daripada itu. Padahal sangat-sangat dibutuhkan. Karena ketika anak-anak itu merasa tidak dihiraukan, merasa tidak dihargai, ya, merasa tidak disayangi, maka mereka akan mencari kasih sayang, kedekatan dari orang lain. Dan yang terdekat adalah ya tadi smartphone-nya ataupun gawainya, itu yang terdekat. Ya, maka kalau kita lihat anak-anak yang misalnya di pondok itu yang tidak diperkenankan untuk memegang smartphone itu ya, itu mereka akan lebih terjaga. Ya, akan lebih terjaga dari adanya berbagai macam arus informasi yang negatif tadi. Ya, meskipun itu tidak jaminan selamanya, karena terkadang usai mondok kemudian dia terjun di dunia yang lebih plural gitu, dunia yang lebih heterogen, kadang kaget juga. Ya. Kadang kaget juga ya. Ini kalau kemudian tidak ada kontrol yang terus-menerus dari orang tua, ini akan bahaya. Malah ada yang kemudian karena merasa bebas, ya, ada yang kemudian terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, artinya kalau apa yang ada di pondok itu tetap bisa jadi alih pendidikan lah, yang semula dididik oleh para pengajar yang ada di pondok dan kemudian dilanjutkan oleh orang tuanya. Di sana tetap ada pengawasan, ya, meskipun kemudian mereka dikasih handphone, itu ada pengawasan, ada komunikasi yang tetap sehat yang dibangun di antara anggota keluarga, maka insya Allah apa yang didapatkan di pondok tidak akan kemudian hilang. Ya, Rasulullah SAW seorang pemimpin keluarga yang ideal. Ya, beliau biasa mendengarkan cerita istrinya tuh, kadang yang panjang ya didengarkan. Nanti anaknya cerita didengarkan. Biasa berdialog dan beliau sangat fleksibel
ya dialognya dengan yang sudah dewasa ataupun dengan anak-anaknya dan cucunya bahkan ya berbeda-beda tentu ini sesuai dengan siapa yang dihadapi. Namun intinya beliau seseorang yang mampu memberikan perhatiannya terhadap seluruh anggota keluarganya. Ya, bisa bercanda juga ya. Dan beliau ketika ditanya oleh para sahabatnya, Rasul ternyata engkau juga bisa bercanda. Ya beliau mengatakan, iya tapi aku tidaklah mengatakan sesuatu kecuali kebenaran. Ya, bercanda boleh namun tidak boleh berdusta. Sehingga dari perbuatan perilaku yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW ini, seluruh anggota keluarganya merasakan mendapatkan apa yang menjadi hak-hak mereka. Yang mendapatkan apa yang menjadi hak mereka. Nah, cobalah kemudian kita ya berupaya semaksimal mungkin agar seluruh anggota keluarga kita itu mendapatkan apa yang menjadi hak mereka atas kita. Baik kita yang sebagai ayah, baik kita yang sebagai ibu, baik kita yang sebagai anak, itu berupayalah untuk semaksimal mungkin berupaya memberikan apa yang menjadi hak selain kita. Ya, apa yang menjadi kewajiban kita kepada mereka, itu kita tonjolkan. Dengan kita senantiasa berupaya ya memberikan hak-hak mereka ataupun kita menjalankan, mengerjakan, bertanggung jawab dengan apa yang menjadi kewajiban kita, kita berharap ya pihak-pihak yang ada kaitannya dan kita itu akan mendapatkan hak-haknya, ya, bahkan dengan sesempurna mungkin. Dan apa yang dilakukan oleh Rasul ini juga ditegaskan bahkan dengan sabda beliau, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik orang di antara kalian adalah yang terbaik kepada keluarganya. Dan aku adalah orang yang terbaik di antara kalian ataupun ketimbang kalian terhadap keluargaku. Ya, ini selain daripada perbuatan beliau yang bisa dinilai oleh orang lain, perkataan beliau yang bisa dinilai oleh orang lain, dan secara tegas beliau menyampaikan bahwa apa yang sudah beliau lakukan itu adalah yang terbaik. Nah, maka ini menunjukkan bahwa peran beliau sebagai anggota keluarga, peran beliau sebagai pemimpin keluarga, peran beliau sebagai seorang suami dari istri-istrinya itu semuanya sudah terpenuhi dengan sebaik-baiknya. Jadi yang pertama adalah berupaya membangun komunikasi yang sehat, ya, membangun komunikasi yang sehat. Bagi suami, bagi seorang ayah tidak kemudian otoriter, namun dia senantiasa bisa melakukan musyawarah ya dalam perkara-perkara yang memang layak untuk dimusyawarahkan. Yang kedua, membuat aturan dalam penggunaan gawe, sebagaimana tadi yang sudah kita singgung, sebagaimana di pondok ya. Di pondok itu ada aturan. Ya bahkan seseorang memegang gawe itu di saat-saat jam-jam tertentu. Sehingga orang tuanya pun ketika mau nelpon ya di jam yang sudah disediakan tersebut. Nah, maka di rumah juga selayaknya demikian. Jadi tidak sepanjang waktu 24 jam itu bebas menggunakan, memanfaatkan smartphone-nya, gawainya tanpa adanya batasan. Sehingga masing-masing sibuk dengan dirinya sendiri. Nah, kalau seperti itu boleh jadi secara tempat itu dekat, namun hakikatnya secara komunikasi menjadi orang yang sangat jauh. Kayaknya secara fisik itu dekat, namun tidak pernah ada komunikasi. Masing-masing sibuk dengan dunianya sendiri. Ya, maka ini satu
poin yang sangat penting ya dibuatnya sebuah aturan. Ya. Misalnya jam tertentu itu adalah jam belajar, seluruh handphone itu dikumpulkan ataupun dimatikan ya. Tentu ini ketika masih ngumpul di rumah semuanya gitu ya. Oh ya, satu untuk menambahkan yang di atas, di antara cara untuk membangun komunikasi yang sehat itu bisa dibentuk misalnya di dalam satu keluarga ketika semua orang sudah memegang handphone itu ataupun smartphone-nya ataupun gawainya, maka kemudian bisa dibentuk kayak semacam grup lah gitu ya. Kalau kita memiliki grup dengan yang lain, dengan mungkin alumni yang sudah sekian puluh tahun yang lalu, kita punya grup dengan siapa dan siapa. Nah, harusnya dengan anggota keluarga juga punya grup. Ini satu di antara cara untuk membangun komunikasi di era digital. Kemudian yang ketiga, membiasakan aktivitas bersama. Ini akan menjadikan sebab ya adanya keterkaitan, adanya hubungan emosional ya, yang akan bisa terbangun dengan adanya aktivitas bersama. Sekedar bersih-bersih halaman misalnya, sekedar cuci-cuci piring bareng-bareng misalnya gitu. Ya. Sampai kemudian melakukan misalnya aktivitas rekreasi, ya, pergi bersama ataupun makan bersama, tadabbur alam, kemudian atau juga bisa ngaji bersama di rumah tangganya, ya, ataupun juga bisa ibadah bareng-bareng, misalnya umroh itu bersama-sama. Ini akan menumbuhkan ya, bahkan menumbuhkan emosional antar anggota keluarga. Ada di antara kaum muslimin yang memang Allah berikan kelebihan rezeki gitu ya, mereka sudah bisa semisal membangun emosional antar anggota keluarga dengan bepergian, dengan makan ya, bersama ya, di tempat tertentu. Namun sayang misalnya dana yang mungkin besar mau dipakai ke Amerika kah, kemana kah, namun malah misalnya tidak melakukan ibadah bersama. Ya, misalnya umroh, ayo bersama bareng-bareng. Nah ini sayang. Jadi ya, sebisa mungkin tujuan kita itu ya tujuan utama kita itu kan supaya kemudian bisa membangun hubungan yang harmonis di dalam keluarga untuk meningkatkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan utamanya itu ke sana. Jadi bukan sekedar bareng-barengnya, namun tujuan utama supaya kemudian seluruh anggota keluarga itu bisa menjadi anggota-anggota yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi yang kita sebutkan itu hanya sebagai sarana saja. Ya, jadi jangan sampai juga sarana malah kita jadikan sebagai tujuan. Ya. Contoh sekedar makan bareng gitu ya, makan bareng gitu. Ya kadang-kadang kita makan pakai nampan itu bareng-bareng satu anggota keluarga. Ya. Karena ternyata makan bareng itu ada keberkahannya. Rasulullah SAW bersabda misalnya, "Fajtami'u 'ala ta'amikum wadhkuru smallahi 'alaihi yubarak lakum fihi." Maka berkumpullah ketika kalian makan. Ya, berkumpullah ketika kalian makan dan sebutlah nama Allah, jangan lupa ya atas makanan tadi. Niscaya kalian akan mendapatkan keberkahan padanya. Ya. Ya, memiliki momen-momen khusus ya, kalau perlu dijadwalkan itulah, dijadwalkan mungkin kalau bisa sepekan sekali, kalau tidak bisa setengah bulan sekali ataupun 3 pekan sekali atau ya 1 bulan sekali, namun hendaklah memiliki ya family time yang diagendakan lah gitu ya.
ya, untuk menjalin, membangun emosional antar anggota keluarga tersebut. Nah, para pendengar yang berbahagia rahimakumullah, wa azani Allah wa iyyakum jami'an. Nah, ketika beberapa hal tadi bisa diwujudkan, ya, kita berharap ya kehidupan rumah tangga itu akan menjadi kehidupan yang tentram, yang sakinah, sehingga ada ungkapan ya rumahku itu menjadi surgaku. Jadi jangan orang itu kalau di rumah malah isinya gelut, ya. Di rumah isinya bentrok, ya di rumah kalau ketemu malah kemudian padu, nih bahasa Jawa ini jangan sampai gitu. Ya ketika bertemu tuh yang ada adalah kasih sayang, kemudian saling mengingatkan antara satu dan yang lainnya. Ya. Hal semacam ini akan bisa terwujud dengan beberapa hal yang tadi sudah kita sampaikan. Nah, di antara yang juga menjadi menjadi porsi penting bagi seluruh anggota keluarga, khususnya adalah sang suami, istri, itu berupaya untuk bisa memiliki keluarga yang samawa, sakinah, mawadah, warahmah. Ya, dengan pernikahan itu diharapkan masing-masing akan lebih tentrem, itu akan lebih tenang, akan lebih jenak, ya, dengan ataupun akan lebih jenak di rumahnya, ya, dengan ketika berkumpul dengan pasangannya, ketika berkumpul dengan keluarganya, sebagaimana tadi yang telah kita singgung di depan. Ya, ketemu bukan malah podo gelut, podo rame, namun ketika ketemu tuh ya di situ akan ada ketentraman, ketenangan. Ya. Jadi malah kemudian ketika kumpul di rumah itu ya senang, rasanya senang. Bisa saling bercanda antara satu dengan yang lainnya. Kan ada ini kalau kita lihat ya, sebagian keluarga itu kalau udah ngumpul isinya ramai itu. Isinya bertengkar gitu. Wah, ini sesuatu yang tidak seharusnya terjadi di keluarga seorang muslim. Allah berfirman, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala ialah Dia menciptakan untuk kalian itu istri-istri dari jenis kalian sendiri supaya kalian merasa tentram kepadanya dan dijadikannya di antara kalian rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Ini beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk mewujudkan keluarga tersebut. Ya, selain tadi beberapa hal yang sudah kita sampaikan di muka, yang itu yang titik beratnya lebih kepada antisipasi kita dengan maraknya ya smartphone dengan berbagai macam aplikasi yang ada di dalamnya. Nah, ini kemudian dari sudut pandang dari sudut pandang keilmuannya, ya, keilmuan keagamaannya. Pertama, menjadikan tauhid dan ibadah itu sebagai pondasi, ya. Menjadikan tauhid dan ibadah sebagai pondasi. Menimbang tauhid merupakan tujuan, ya. Tujuan diciptakannya jin dan manusia. Ya. Supaya jin dan manusia itu kemudian bisa mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, bukan hanya akhiratnya saja, ya, bukan hanya akhiratnya saja, maka sudah barang tentu seseorang yang menginginkan kebahagiaan hidup di dalam rumah tangganya juga harus menegakkan tauhid.
di dalam menjalankan berbagai macam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena tauhid ini merupakan asas, merupakan fondasi dari seluruh amal-amal kebajikan yang kita lakukan. Al-ahillau yauma idzin ba'duhum li ba'din adu ilal muttaqin. Seluruh teman-teman akrab pada hari itu saling bermusuhan satu sama yang lain, kecuali orang-orang yang bertakwa. Ya, kecuali orang-orang yang bertakwa. Ya, apa definisi takwa? Yaitu menjalankan perintah dan menjauhkan diri dari larangan. Nah, menjalankan perintah dan menjauhkan diri dari larangan ini harus ditegakkan di atas fondasi yang kuat, yaitu tadi adalah tauhid. Yang kedua, ya hendaklah kedua orang tua saling berkolaborasi, ya, mengambil peran masing-masing. Yang seorang ayah selain tugas pokoknya itu adalah mencari rezeki, namun mencari rezeki, dia sebagai pemimpin, sebagai pelindung, namun dia juga sekaligus menjadi pendidik, menjadi contoh itu di dalam keluarganya, ya. Menjadi pembimbing, menjadi penasehat, yang dia harus bisa kemudian berkolaborasi dengan istrinya. Terkadang dia kemudian membantu istrinya, baik di dalam menyelesaikan berbagai macam tugas-tugas rumah yang berupa peralatan dan semacamnya, namun juga ikut bertugas untuk mendidik anak-anaknya. Kita lihat Rasulullah itu seorang yang luar biasa perhatiannya dengan pekerjaan istri-istrinya. Kata Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, Rasulullah itu kalau sudah di rumah sebagaimana para suami yang lain, maka dia bimihnati ahlihi, ya, akan membantu menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan istrinya. Namun kalau sudah datang panggilan untuk sholat, maka beliau tinggalkan pekerjaan rumahnya. Yeah. Terlebih lagi adalah dalam masalah pendidikan tidak bisa kemudian hanya dipasrahkan kepada ibu, ya. Hanya meskipun ibu itu dikatakan sebagai madrasatul ula, ya, tempat pendidikan yang pertama, namun tidak bisa kemudian masalah pendidikan seluruhnya basa Jawa itu dibruk petotokkan kepada istri, tidak bisa. Ya, suami harus ambil peran, ya, dalam masalah pendidikan agamanya, pendidikan secara umum ataupun secara khusus adalah pendidikan agamanya. Nah, demikian juga seorang ibu, ya, hendaklah dia berkolaborasi dengan suaminya. Ya, boleh jadi ada sebagian suami yang dia membutuhkan bantuan, ya, dari kemampuan dirinya, ya bantulah suaminya. Ya, karena hakikatnya dia sudah terikat menjadi sebuah ikatan yang, ya, namanya ikatan itu harus saling berkolaborasi, saling gotong royong, saling ta'awun, tolong menolong, ya, untuk bisa menyelesaikan problem yang dihadapi keduanya. Kemudian yang ketiga, memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita ingat sabda Rasulullah SAW, ad-du'a silahul mu'min wa ibaduddin wa nurus samawati wal ard. Doa adalah senjata kaum mukmin dan merupakan tiang agama serta cahaya langit dan bumi. Sehingga kita lihat di dalam Al-Quranul Karim, ya, Nabi Ibrahim misalnya, ataupun dari Rasulullah, ya, beliau memberikan nasihatnya kepada kita semuanya, ya, ketika mulai dalam rangka untuk bisa membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, itu dimulai dari ketika memilih tempat untuk benih-benih
yang akan ditabur, memilih perempuan yang baik agamanya. Demikian juga seorang perempuan dengan walinya itu memilih lelaki yang juga baik agama dan akhlaknya. Ini jangka panjang gitu ya, Masya Allah ya. Nah kemudian Rasulullah berpesan ketika seseorang ingin, ingin melakukan senang-senang antara suami dan istri, jangan lupa berdoa. Ya, Bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitana ma razaqtana. Nah kemudian terus di dalam perjalanannya sebagaimana yang dicontohkan juga oleh Nabi Ibrahim. Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, anugerahilah aku anak-anak yang soleh. Ketika sudah kemudian mendapatkan keturunan, belum berhenti untuk berdoa. Ya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala cantumkan di dalam surat Al-Furqan. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang, penyejuk pandangan kami, penyenang hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ala kulli hal bahwa ya doa itu merupakan satu di antara cara bagi seorang hamba ya untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Dan ini tidak boleh kita remehkan. Ya, dan kemudian di dalam kita berdoa tentu kita berupaya untuk memenuhi rukun-rukunnya dan juga memenuhi etikanya. Rukunnya diantaranya adalah ketika seorang berdoa itu harus kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh berdoa kepada selainnya. Ud'uuni astajib lakum, kata Allah. Mintalah kalian kepada diriku, niscaya aku akan kabulkan apa yang menjadi permintaan kamu. Yang kedua, ketika kita berdoa tidak boleh istijal. Ya, tidak boleh istijal, tidak boleh terburu-buru. Yang Rasulullah SAW bersabda di dalam beberapa hadisnya dengan berbagai macam redaksinya, ya Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa mengabulkan ya doa seorang hamba malam yasta'jil, selama tidak terburu-buru. Bagaimana bentuk keterburu-buruan, kata para sahabat bertanya kepada Rasulullah. Kata Rasulullah kemudian, orang yang terburu-buru adalah orang yang mengatakan aku sudah berdoa demikian dan demikian, aku sudah berdoa sekian kali namun tidak dikabulkan. Itulah bentuk keterburu-buruan. Ya oleh karena itu kita jangan pernah mengatakan doa saya tidak terkabul. Coba kita lihatlah, Nabi Ibrahim itu minta anak kepada Allah dan diberi anak ketika umurnya sudah 80 tahun lebih. Ya, ada yang mengatakan 86, ada yang mengatakan 85. Ala kulli hal, ya, beliau dan istrinya sudah umur lansia, namun baru dikarunia anak. Ya, jadi kita tidak boleh istijal, tidak boleh terburu-buru di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara etika yang perlu kita perhatikan, kita memilih waktu-waktu mustajabnya berdoa. Ya, seperti apa? Ya, ketika di antara adzan dan iqamat, di sepertiga malam yang terakhir, kemudian di hari Jumat pada asar misalnya, ketika turun hujan, ya, dan beberapa momen-momen yang lainnya. Kemudian berupaya untuk memenuhi kebutuhan hariannya itu dengan yang halal. Ini diantara juga etika. Ya. Dan kemudian kita mengangkat tangan tinggi-tinggi, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun juga kita bisa datang kepada orang yang kita anggap soleh untuk ikut mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga merupakan ikhtiar di dalam berdoa, etika di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan, semoga ada manfaatnya untuk kita semuanya. Wassallallahu wasallam ala nabiyana Muhammad wa ala alihi washabbihi. Waktu kita kembalikan kepada Mas Anggi. Falyatafaddal mashkura.
Nah, Ustadz, terima kasih untuk sesi yang pertama, yakni sesi materi. Dan selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab kepada para pendengar maupun pemirsa yang mendengarkan via 107,7 FM ataupun menyaksikan di muslim.org.id. Kami persilakan bisa mengirimkan pertanyaan ke nomor 0852 93348887. Dan juga untuk teman-teman yang ada di kantor dakwah juga mungkin punya pertanyaan bisa untuk disampaikan. Ada satu pertanyaan Ustadz yang Nggih. masuk di redaksi kami. Nggih. Ustadz, hasil akhir dari sebuah keluarga sakinah itu wujudnya apa Ustadz? Apakah hingga akhir hayat nanti suami dan istri tidak ada sengketa? Atau bagaimana Ustadz, atau sakinah itu dijalani setiap hari Ustadz? Baik. Pertanyaan yang indah ini, pertanyaan yang jawabannya itu diharapkan jauh ke depannya. Keluarga yang sakinah mawaddah warahmah itu harapannya ya sampai di surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai di surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi para ibu-ibu, ini seandainya yang tanya ibu ya, nggak usah khawatir lah. Nanti katanya kalau di surga itu seorang suami istrinya banyak, bidadari padahal saya bukan bidadari gitu ya. Nggak usah khawatir, nanti Anda juga kalau sampai dengan meninggalnya dalam keadaan beriman, ya maka nanti akan Allah jadikan menjadi bidadari. Allah Subhanahu wa taala berfirman semisal di dalam surat Tur ayat yang ke-21. Walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma'alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahin. Dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, artinya seperti tadi ya, seorang suami, seorang istri, dia memberikan pendidikan maksimal kepada anak-anaknya terhadap agama Islam sehingga mereka menjadi orang yang beriman. Mereka akan tetap bisa dalam keadaan beriman ya, karena tadi sudah kita sampaikan asal bayi yang terlahir itu dalam keadaan yang baik agama dan juga keimanannya, akidahnya. Jadi anak tadi tetap dalam keadaan beriman. Nah, maka anak keturunan tadi dengan orang tuanya akan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan. Dan ini tentu merupakan reuni yang terindah di dalam sejarah kehidupan manusia. Tidak ada reuni yang melebihi keindahan dari orang-orang yang Allah akan kumpulkan dengan anak keturunannya di surga nanti. Orang di dunia saja kalau kita berpisah sekian lama kepada ataupun dari mungkin anak-anaknya, dari keluarga yang lain, dan kemudian ketemu itu senangnya luar biasa. Apalagi nanti ketika kita dipertemukan dengan anggota keluarga kita setelah kita berpisah yang kita tidak tahu. Mungkin 1 tahun, ya orang-orang yang mungkin hidupnya nanti di akhir zaman, atau mungkin 10 tahun, mungkin 100 tahun, bahkan mungkin 1 juta tahun kita tidak tahu. Dan kemudian tiba-tiba Allah kumpulkan. Ini tentu merupakan kebahagiaan yang luar biasa. Ya. Dan kami tiada mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Artinya orang-orang yang sudah mendidik keluarganya hingga mereka tetap dalam keadaan keimanan itu, dengan keimanan yang dimiliki oleh anak keturunan tidak akan mengurangi pahala orang tuanya, bahkan mereka akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiap-tiap manusia terkait dengan apa yang dikerjakannya, mereka akan bertanggung jawab ya. Di masing-masing itu akan bertanggung jawab terhadap apa yang diperbuatnya. Nah, semoga ya kita semuanya ya nanti akan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kembali dengan ya anak keturunan kita, dengan keluarga kita. Wallahu a'lamu bishawab. Ustadz, terima kasih untuk jawabannya. Untuk teman-teman di kantor, apakah ada yang mau bertanya? Bismillah, barakallahu Ustadz. Wafikum barakallah. Terkait doa tadi itu Ustadz, bagaimana caranya berdoa saat ini Ustadz, agak melenceng dikit, cuman masih bab doa tadi itu ya, yang poin terakhir.
Kalau pas Jumatan itu khotib duduk, khotib selesai khutbah pertama lalu khotib duduk itu kita disunahkan berdoa saja. Itu bagaimana doanya? Ataukah angkat tangan atau hanya diam atau hanya di hati atau bagaimana Ustaz caranya? Jazakallahu khair. Baik. Jazakumullah khairan. Ya, terkait dengan berdoa di hari Jumat, ini para ulama terjadi perbedaan pendapat ya tentang sesaat. Ya, sesaat di hari Jumat yang doa-doa itu akan makbul itu banyak penafsiran di kalangan para ulama. Ada yang menafsirkan di antara khutbah yang pertama dan kedua. Itulah waktu yang sebentar yang akan menjadi waktu yang sangat berharga bagi orang yang berdoa. Dan kemudian wallahu taala alam bisawab, ya terkait dengan masalah ini kita tidak mendapati dari kalangan para sahabat itu ada ya ucapan-ucapan tertentu menyelingi menyelingi khutbah Rasulullah dengan redaksi tertentu, tidak ada. Dan kemudian juga kita belum mendapatkan para sahabat mengangkat tangan ketika itu di antara dua khutbah itu. Ya, maka wallah alam ya silakan mau yang berdoa ya berdoa, mau yang zikir ya berzikir, ataupun yang diam juga tidak masalah. Namun yang lebih kuat adalah waktu sejenak di hari Jumat itu adalah waktu setelah asar sampai maghrib. Ya, waktu setelah asar sampai maghrib, yang waktu itu adalah waktu yang ketika seseorang meminta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sangat mungkin akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalil-dalil yang berkaitan dengan masalah ini ya lumayan banyak. Wallahu a'lamu bishawab. Nah Ustadz, terima kasih, dan mungkin tadi pertanyaan terakhir sebelum kita tutup mungkin bisa diberikan kesimpulan untuk kita semuanya Ustadz. Baik, kaum muslimin yang berbahagia rahimakumullah, wa'azani Allahu wa iyyakum jami'an. Dari apa yang telah kita sampaikan di muka, sekedar kita garis bawahi bahwa dampak yang akan muncul dari seseorang yang memperhatikan pendidikan ataukah tidak memperhatikan pendidikan, khususnya adalah masalah agama kepada keluarganya, itu bukan hanya di dunia, namun akan jauh sampai di akhirat, sebagaimana tadi yang kita telah sampaikan, yaitu di dalam surat At-Tur ayat ke-21. Jadi dampaknya jauh. Oleh karena itu pesan kita kepada kita kaum muslimin semuanya, janganlah kita hanya terfokus ketika memberikan pendidikan kepada anak itu hanya terbatas pada hal-hal yang akan mendatangkan kebahagiaan, kesuksesan di dunia semata. Mencarikan sekolah-sekolah yang favorit ya, sampai di luar negeri yang favorit itu, namun tanpa memberikan pendidikan masalah agama. Ini ya boleh kalau kita katakan ya kalau tidak dikatakan salah total ya salah yang sangat besar lah gitu. Salah yang sangat besar. Kenapa? Karena harusnya cita-cita seorang muslim itu bukan hanya untuk bisa bahagia hidup di dunia. Karena dunia itu kan sangat pendek. Ya dunia dikatakan dunia itu karena sangat pendek kehidupan kita di dunia. Yang kata Allah, inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu seperti 1000 tahun menurut perhitungan kalian. Padahal kita hidup di dunia berapa lama ya? Kan enggak ada 1/10. Ya, enggak ada 1/10 harinya di akhirat kelak. Ya, satu hari seperti 1000 tahun. Jarang kan di antara kita yang hidupnya sampai 100 tahun. Ya. Jadi kenapa pula kemudian fokus kita hanya untuk 1/10 hari aja enggak? Ya, maka sesuatu yang ya boleh kita katakan sangat rugi lah kalau kemudian kita kaum muslimin itu fokus pendidikan yang diberikan kepada anak hanya untuk meraih kehidupan yang tidak sampai 1/10 hari tadi. Padahal kita tidak tahu di hadapan Allah nanti mau berapa hari. Ya.
Ya, oleh karena itu kaum muslimin yang berbahagia rahimakumullah, mumpung kita masih diberikan kesempatan di dunia, hidup di dunia, maka marilah kita berikan porsi kepada keluarga kita, ya, anak keturunan kita yang cukup untuk mempelajari ilmu agama dan mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari, supaya nanti kita bisa direunikan oleh Allah di surganya dengan anak keturunan kita. Mungkin demikian, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf atas segala salah dan kurangnya. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustadz Abu Salman. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustadz dan keluarga. Amin, amin. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada para pendengar yang mendengarkan di sekitar Kasihan Bantul dan juga Gamping Sleman di 107,7 FM pada malam hari ini. Semoga kita dapat berjumpa kembali di pekan depan insya Allah. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah hadir di kantor dakwah YPA di Pogung Rejo pada malam hari ini. Semoga Allah senantiasa menjaga teman-teman semuanya dan menjaga keistiqomahan teman-teman. Amin. Dan kami ucapkan mohon maaf jika banyak kekurangan pada malam hari ini. Kami dari kantor dakwah YPA pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره